Selamat malam teman-teman sekalian, masih di channel Dunia Filsafat. Kita akan membicarakan mengenai postmodernisme. Jadi di dalam dunia filsafat, postmodernisme ini sebagai suatu corak berpikir yang mungkin dianggap berbeda dari filsafat modern yang punya suatu kepercayaan ingin mendapatkan suatu kebenaran. Puncaknya adalah idealisme Hegel, juga ideologi dari Marxisme. Jadi memang para kaum postmodernisme ini salah satunya diinisiasi oleh Friedrich Nietzsche yang berusaha membongkar suatu tatanan nilai gitu kan. Suatu pemahaman mengenai pengetahuan ternyata bukan persoalan hanya kebenaran objektif, tetapi itu sebagai suatu perspektif juga. Ya, karena itu dianggap sebagai suatu perspektif, pengetahuan, nilai itu sebagai suatu perspektif, bahkan berusaha untuk memahami kehendak diri sendiri untuk menyatakan apakah pengetahuan ini memang otentik buat diri kita atau memang ini sebagai suatu pengetahuan yang dirumuskan sebagai suatu kebenaran yang universal, padahal kita mungkin bisa menolaknya juga. Jadi paham postmodernisme ini menjadi angin segar gitu kan. Ada yang mendefinisikan adalah postmodernisme itu adalah suatu kelanjutan dari modernisme ya. Misalnya Habermas menyatakan bahwa postmodernisme itu ya bahasa atau kelanjutan dari modernisme dengan rasionalitas. Tapi rasionalitas yang bersifat komunikatif, rasionalitas yang tidak bersifat subjektif, eksploitasi, instrumental, tapi bersifat dialogis, menghormati masyarakat yang lain. Tapi pembacaan lain misalnya pada Michel Foucault dan Derrida itu ya postmodernisme itu adalah membaca baru makna, bukan dari sisi kemapanan suatu idea, otoritas pengetahuan, tapi setiap orang bisa menafsirkan makna teks dan bisa menghasilkan teks lalu dimaknai lagi, seolah memberikan suatu angin segar terhadap suatu kemampuan untuk menafsirkan gitu kan. Setiap subjek bisa menafsirkan, bahkan kata Michel Foucault, suatu hari kita akan membaca buku ya, kita nggak peduli dengan siapa pengarangnya, kita baca saja. Jadi cerita tentang narasi besar gitu kan, narasi besar yang penuh dengan rasionalitas, yang penuh dengan suatu model tingkatan penghormatan terhadap suatu budaya musik, budaya sastra. Umumnya dengan pemahaman tentang post kolonial itu salah satu yang terinspirasi dari postmodernisme itu ya postkolonialisme. Jadi teori postkolonialisme itu membongkar tradisi tentang kebaikan, tentang suatu yang disebut dengan baik, indah, suatu etika di dalam dunia sastra itu kan. Barat itu ya, khususnya barat itu kritik gitu kan, bahkan teori pengetahuan yang bersifat eurocentrisme. Jadi ada suatu teori yang harus digunakan untuk memandang masyarakat yang bukan Eropa, lu menganggap orang Eropa selain Eropa itu pinggiran, itu kan dikritik oleh post kolonialisme itu. Cirinya ya salah satunya ya kritik terhadap orientalisme, misalnya Edward Said. Ya gagasan mengenai genealogi dari Michel Foucault juga ini berusaha untuk memahami bagaimana suatu ide ini berkembang gitu. Ternyata setiap pengetahuan, implementasi pengetahuan menjadi suatu kebijakan, di sana ada kekuasaan gitu. Dan saat itu Eropa merasa dirinya menjadi seorang pemimpin dunia mungkin ya, jadi bisa mendikte peradaban manusia yang lain gitu kan. Di sini adalah kajian postkolonial menjadi suatu pembacaan yang lain gitu kan, melihat setiap bangsa itu bisa menggunakan kemampuannya gitu. Setiap manusia itu bisa menggunakan kemampuannya untuk
meneliti. Tentu saja memang sumbangsi dari teori orang barat itu memang luar biasa sekali, tapi ketika ada suatu paradigma yang berusaha meminggirkan peradaban budaya selain Eropa, itulah sesuatu yang harus dibongkar gitu kan, kata Edward Said seperti itu. Juga Derrida yang berusaha untuk mendekonstruksi ya segala kemapanan gitu kan, kemapanan di dalam pembacaan teks. Nah, ketika suatu teks itu memiliki makna yang mungkin ganda atau bisa ditafsirkan lain, ini bisa diaplikasikan kepada ranah budaya. Bagaimana mengkritisi suatu ide kemapanan dalam suatu budaya, apa sih landasannya sesuatu ini dianggap absolut dalam budaya, di dalam tradisi agama. Setelah dekonstruksi ini menjadi sesuatu yang sangat unik gitu ya, dianggap sebagai metode. Ya selalu ada dekonstruksi dan rekonstruksi. Di dalam dunia sastra misalnya ada Gayatri Spivak, dia menerjemahkan buku-buku Derrida. Dia meneliti tentang literatur sastra di India yang yang diajarkan oleh para orang Inggris saat itu. Dan tentu saja ada di dalam suatu pengajaran, suatu pengetahuan itu memiliki suatu intrik, misi gitu kan, misi politik, penanaman nilai. Disinilah ada suatu pertarungan bagaimana kita menilai suatu pengetahuan tuh. Sebagaimana kecurigaan Nietzsche ketika seseorang berbicara mengenai pengetahuan, kebijaksanaan. Lalu apa maksudnya Anda berbicara seperti itu, kata Nietzsche. Nietzsche menawarkan suatu filsafat kecurigaan kan, digunakan secara lain oleh Michel Foucault misalnya dengan menyatakan bahwa pengetahuan itu sebagai suatu representasi dari kekuasaan. Selalu ada kekuasaan yang mengkondisikan. Kita lihat diskursusnya seperti apa gitu. Jadi intinya mengkritik sudut pandang baru gitu melihat dunia. Terima kasih.